Lord. Orang-orang hebat adalah orang-orang yang bisa mengucap syukur kepada Tuhan. One more time. A great people are the people who can say thank you to the Lord. Orang-orang hebat adalah orang-orang yang bisa mengucap syukur kepada Yesus Tuhan. Pagi hari ini kita akan datang di hadapan Tuhan, menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. This morning we're gonna praise His name. We're gonna glorify His name in spirit and in the truth. Hallelujah. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih Bapa. Thank you Lord Jesus. Thank you Abba Father. Hallelujah. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji Tuhan. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak di. I sing praises, I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. Saya undang Anda bangkit berdiri, let's stand on your feet. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. Gereja Tuhan sama-sama katakan nyanyi pujian, nyanyi pujian.
Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan Sekarang sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Let's lift up your hands. I sing praises to your name. I sing praise. Is great and worthy to be praised. I sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name, oh Lord. For your name is great and worthy to, for your great, for your name is great and worthy to, for your great is name, for your name is great and worthy to be praised. Hallelujah. Ayo berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Engkau layak Tuhan. You are worthy Lord. You are worthy Lord Jesus. Datanglah kerajaanmu. Amen. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Let your kingdom come. Let your will be done on earth as it is in heaven. Tuhan, bekerjalah di tempat ini. Lord, work in this place. Work in our heart. Work in our life. Roh Kudus bekerja di hidup kami. Bekerja di hati kami. Tapi pagi hari ini kami mau bersepakat untuk angkat suara kami. Memuji dan menyembah Engkau. But this morning we come in one accord to praise your name through your song, to our song. In Jesus' name, di dalam nama Yesus. Hallelujah. Everyone is ready, say. Everyone say, Amen. Berikan kemuliaan yang terbaik. Hallelujah. Sorakan haleluya. Hallelujah. Shalom PPC. Shalom. Shalom PPC. Shalom. Haleluya. Saya mau lihat tangan-tangan yang terangkat bagi Tuhan, yang merasakan berkat Tuhan selama seminggu ini. Haleluya. Boleh lihat kiri kananmu dan katakan, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Come on. Mari masuk ke pelataran Tuhan dengan hati bersyukur, dengan puji-pujian. Yes. Pagi hari ini mari kita bersama-sama naikkan pujian ini dengan lebih sungguh. Masuk hadiratnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian bermasmur. Bermasmurlah baginya, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang, menyembah yang selesai. Masuk hadiratnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasmurlah baginya, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang, dengan iman katakan. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Tuhan nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Haleluya. Mari dengan lebih sungguh lagi umat Tuhan yang percaya katakan, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Haleluya. Haleluya. Say,
masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan puji. Katakan bermazmurlah bagi dia, nyanyikan yang baru, bersukacita sekarang, sekali lagi. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah baginya, nyanyikan yang baru. Bersukacita sekarang, ini dan saat hati bersyukur, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersyukur. Hadirat Allah nyata di hadirat Tuhan nyata dalam pujian. Saat angkat tangan umat Tuhan dan tangan menyerahkan, Tuhan hadir dalam pujian. Saat hati bersyukur, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka. Hadirat Tuhan nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat. Sekali lagi Tuhan hadir. Terima kasih. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Haleluya. Berikan tolak sobat. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Thank you Jesus, thank you Lord. Siapa yang bersuka cita pagi hari ini? Siapa yang bersyukur pagi hari ini? Ayo jujur. Haleluya. Yuk sebelum kita menyembah Tuhan, kita mau baca ayat firman Tuhan. Koko Berwin boleh tampilkan? Oke, dari Roma 12 ayat 1 dan 2. Cuma 2 ayat, tapi panjang ya. Yang siap baca firman Tuhan, katakan amin. Amin. Alright, we're gonna read in Indonesia and then we're gonna read in English, okay? 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Tuhan, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan pada Tuhan, dan yang sempurna. Ada amin? Amin. Let's read it in English, okay? We're gonna read in English. 1, 2, 3, and go. And so, dear brothers and sisters, I plead with you to give your bodies to God, because all has done for you. Let them be a living and holy sacrifice, the kind He will find acceptable. This is truly the way to worship Him. Don't copy the behavior and custom of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Is there an amen? Amin. Hallelujah. Let's bow our head. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Maybe sit in presence of the Lord. Thank you, Jesus. We honor you, Lord. We worship you through our life, through our body, Jesus. Let that become a worship and please your name, Jesus. Thank you, Lord. Blessed assurance, Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire, time after time. Born on His Spirit, washed in His blood, and what He did for me on Calvary is more than enough. Yeah, I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail.
trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Perfect submission. All is at rest. I know the author of tomorrow has ordered my steps. So this is my story, and this is my song. I'm praising my risen King and Savior all the day long. Yeah, I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never Come on, church, lift up your hands. Angkat kedua tanganmu, sembah Tuhan. Those who trust in God, lift up your hands. I trust in God, my Savior. You will never fail. You will never fail, Jesus. Sing, I sought the Lord. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust in God, my Savior, the one who will never Yes, Jesus. fail. God, you never fail. You will never fail.
Thank you, Jesus. You will never fail. You're the one who saved us, Lord. You're the one who healed our problem, our sickness, our disease. Thank you, Jesus. Kau Tuhan yang menyembuhkan kami, Tuhan. Karena itu kami percaya akan hadirat-Mu dan kuasa-Mu, Tuhan. Ada di tempat ini, memulihkan, menyembuhkan kami, Tuhan. Kami sembah Engkau, Tuhan. Muliakan Engkau, Yesus. Haleluya. Kami sembah Yesus, Tuhan. Terima kasih, terima kasih, Tuhan. Haleluya. Terima kasih, Bapa. Kami sembah Kau, Yesus. Thank you, Jesus. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mari saya ajak jemaat untuk sama-sama bangkit berdiri bagi Tuhan. Katakan. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kata, Setiap kataku, Kau pun menunggu. thank you, Jesus. Tak kusangka ku temukan
Tak kusangka, Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Diriku datang mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. sembahku menyatakan kebesaran Besaranmu mengejar hadirmu di dalam dalam hidupku, mengejar hadirmu Tuhan. mengejar hadirmu di dalam hidupku. Mengejar hadirmu, haleluya. Mengejar hadirmu dalam hidupku. Thank you Jesus. Terima kasih. Dalam hatiku yang memberikanku damai, tiada kasih yang ada di dunia seperti kasih yang kau berikan. Maka jiwa memuji aman di baitmu. Satu asa di dalam hidupku bersamamu sepanjang masa yang ku puja. Hanya dirimu satu yang selalu setia. Kau yang menopang dan menjagaku senantiasa.
hidupku membawa kemuliaan bagimu, karena dirimu dan kemurahanmu telah bertata di hati yang kupuja, Lord. Terima kasih Tuhan yang kupuja, hanya dirimu satu yang selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa, biar hidupku membawa kemuliaan bagimu, karena dirimu dan kemurahanmu telah bertata di hatiku, karena dirimu kemurahan dirimu dan kemurahanmu telah bertata di hatiku. Katakan sekali lagi, karena dirimu Tuhan, karena dirimu dan kemurahanmu telah bertata di hatiku. Kami tahu Tuhan, kami ada di tempat ini semua karena kasih dan kemurahan Tuhan yang mengikuti kami. We are here, Lord Jesus, because your love, your mercy following us every day. Kami tahu banget kami butuh Tuhan. We know that we need you, Lord. Every day, setiap hari kami butuh Engkau, Tuhan. Pagi ini kami mau buka hati kami. This morning we want to open our heart to receive your words, untuk mendapatkan firman-Mu. Tuhan bicara untuk anak-anak sekolah minggu, untuk anak-anak youth, dan juga di tempat ini you speak through the Sunday school teachers, for the children, for the youth, as well all of us here in this sanctuary. Di dalam nama Yesus Tuhan, in Jesus mighty name, and everyone say amen, amen, amen. You may be seated. Selamat pagi semuanya. Good morning everyone. Good morning everyone. Good. Is everything okay, Om Erik? Udah? Okay. Sebelum saya masuk dalam firman Tuhan, I would like to call the 6th and 7th grade. You may go to lower hall with Ko Vincent, 6th and 7th grade. If you're going to the 6th grade, you go to lower hall with Ko Vincent. Where is Ko Vincent? Okay. And then if you're 8th and 9th grade, you go to upper hall with Kokonik. Where is Kokonik? Yes. 8 and 9. 8 and 9 go to upper hall with Kokonik. And if you're 10 and 12 graders, all high schoolers, 10 to 12 go with Ko Michael to the chapel. All 10 and 12 graders go to the chapel with Ko Michael. All right. Yeah. Okay. Yeah, high schooler go to chapel. 8 and 9 go to upper hall. 6 and 7 go to the lower hall. All right. Bagaimana kalau kita kasih salam kiri kanannya dulu? Greet your neighbors, left and right. Say, katakan, apa kabar semuanya? Yes. Gitu dong. Alright. For those of you who doesn't speak Indonesian, make sure you have your equipment with you. If you don't speak Indonesian, make sure you have your equipment with you. Alright. Saya mau kasih short announcement. I'm gonna give you a short announcement first. If you open up your bulletin, kalau Anda membuka bulletin Anda, tanggal 1 Agustus kita akan ada night market, Indonesian night market, Dan
ini kesempatan untuk kita kembali melakukan yang namanya fundraising. Again, PPC will do fundraising untuk Bapak Ibu semuanya yang mau mensupport, mendonate atau mendonasi, apakah itu bentuk minuman, goreng-gorengan, makanan segala macam. Silakan kontak Imelda atau kontak saya juga boleh untuk kita mensukseskan fundraising kita untuk night market tanggal 1 Agustus jam 5 sore. Oke? Nah, saya juga mau mengucapkan banyak terima kasih. I would like to give thanks to all of you yang selalu mensupport PAX Cafe, baik itu yang sumbang makanan, yang surfing, yang donate di sana. Saya mengucap syukur, yang makan juga di sana juga mengucap syukur semuanya. So every Sunday I would like to encourage you, saya mengundang Anda untuk kita fellowship sama-sama di PAX Cafe. Your support sangat berarti banget untuk PAX Cafe ya. Dan terakhir saya juga mau menyampaikan tanggal 19 Juli, July 19 akan ada perkumpulan usia indah jam 11 siang di Lower Hall. Dan Sabtu ini kita akan ngomongin kita Sabtu ini akan ngomongin mengenai digital literacy. Banyak orang-orang tua dibohongin dengan scam-scam gitu ya. Saya baru-baru ini ketemu sama satu ibu. Dia bilang, I have a boyfriend. Cie. Katanya saya udah punya boyfriend. Oh ya, boyfriendnya dari mana? Tebak dari mana boyfriendnya? Hah? Dari Tanzania. Tanzania. Dia bilang, Om Aldo, dia katanya orang kaya. Gue tanya, udah pernah video call belum? Belum. Terus gitu maksudnya apa? Dia katanya sekarang ada di airport Philadelphia, mau ketemu dengan saya, mau mengawini saya. Nih ibu halu nih dalam hati gue nih. Oke, tuh gitu gue bilang gini, Bu, percaya sama saya. Ini udah bener nih. Saya bilang, percaya sama saya, berapa hari lagi pasti dia minta duit sama ibu. Gue bilang gitu. Enggak kali gitu. Berapa hari? Pak Aldo, sekarang dia minta duit dikirimin $1.000. Kan gue udah bilang loh. Nah, hal-hal kayak begitu yang kita akan pelajarin. Seringkali kita nggak ngerti gitu. Ada telepon masuk kita angkat, ada SMS masuk kita nggak ngerti, kita reply. So, digital literacy kita akan belajar untuk usia indah pada hari Sabtu ini. Untuk kita gak gampang dibodoh-bodohin. Alright? Dan yang terakhir saya mau mengundang Anda semuanya untuk be part of care group, untuk kita bertumbuh bersama-sama, kita bergumul bersama-sama, kita saling mendoakan bersama-sama. Oke. Are you ready untuk mendengar firman Tuhan? Anda siap? Cuman dikit kayaknya siap, kayaknya cuma dikit. Berapa orang yang siap mendengar firman Tuhan? Oke, kalau gitu sepakat ya. Lantai 1, lantai 2. Let's make a agreement. Silent your cell phone. Jangan ada yang pegang handphone 30 menit ke depan. Put down your cell phone. Just stare up front. Lihat ke depan. Emang godaan handphone tuh bahaya banget gitu. Kayaknya bengong dikit rasanya pengen dipegang-pegang tuh handphone. Alright. Put down your phone. Just open your ears. Kalau ada temannya sampingnya pegang handphone, langsung ada yang pegang handphone, kita suruh push up, setuju? Iya. Ini kayak di kelas nih. Alright. This month, we talk about honoring God through health. Menghargai Tuhan lewat kesehatan. Sebelum saya mulai, saya mau nanya dulu. Berapa dari Anda di tempat ini yang ngerti mesin mobil? Berapa yang ngerti mesin mobil? 1, ini dia emang kerja bengkel nih dia nih. Sekolah. Berapa orang yang ngerti mesin mobil? Cuman 1 orang? Oke. Siapa yang pernah ganti oli sendiri? Oke. Oh, Bapak itu. Oke. Siapa yang pernah mobilnya pernah mogok? Oh, banyak ya. Alright. So, kalau Anda punya mobil, pasti Anda tahu nih. What is this? Ini sign. Ini sign yang sebelah ini tandanya apa? Ganti olinya, udah harus segera ganti oli. And then battery. Battery-nya udah mulai apa? Soak gitu. So seat beltnya belum dipasang. So there is always a sign di mobil. Benar nggak? Sign untuk mobil kita nggak tambah rusak. Sinyal-sinyal ini sama juga dengan tubuh kita. Percaya atau enggak, tubuh dan jiwa kita, bahkan kerohanian kita sekalipun memberikan sinyal untuk kita pada saat kita mengalami
udah mulai redup nih. Udah mulai lemah nih. Badan gue mulai gak enak nih, kayaknya bentar lagi sakit. Kita tahu gak? Kita pasti tahu. Karena our body give a signal. Exactly like this sign in our car. Yohanes 10, ayat 10 bilang begini saudaraku. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala apa? Kelimpahan. Bahasa Inggrisnya nih dari Message Translation keren banget. That God wants to give us more and better life than they ever dream of. Tuhan mau memberikan kehidupan yang lebih dan bukan hanya lebih baik. Katakan lebih baik. Siapa yang di sini mau mempunyai kehidupan yang lebih baik? Oh iya dong, orang Indonesia, iya loh. Anak Tuhan pasti semuanya pengen hidup lebih baik, amen? Nah, masalahnya ternyata gak semua orang bisa ngedapetin kehidupan yang lebih baik itu karena apa? Bisa jadi karena kita gak sehat. Kelimpahan dari Tuhan memberikan kelimpahan itu gampang banget bagi Tuhan. Tapi seringkali banyak di antara kita yang gak bisa menikmatin kelimpahan Tuhan karena kita gak sehat. Banyak kita gak sehat karena apa? Apa yang kita apa? Makan. Amen atau amen? Apa yang kita makan? Apa yang kita minum? Mungkin kita kebanyakan apa? Bukan kebanyakan mikir, kebanyakan kerja. Ya enggak? Karena lagi ada kesempatan Om Aldo, 12 jam, berapa hari? 7 hari, cakep, yes. Iya, lagi itu kan jalan tuh. Kok terus kerja? Lagi ada kesempatan, takut nanti di stay home. 4 bulan berturut-turut lo begitu, badan lo rontok, iya enggak? Lagi itu masuk rumah sakit, yang ditelepon siapa? Gue, Lo gini, lo kerja enak, lo dapet duit, sakit telepon gue, ya. Paling bisa tuh orang tuh. Nah, kebanyakan makan, kebanyakan minum, kebanyakan kerja, banyak apa lagi kira-kira? Kebanyakan pesta, hidup enak. Wih loh, makan pesta, belanja, hidupnya enak. Itu bisa bikin sakit jiwa juga loh Pak. Beneran, gitu. Banyak masalah. Nah, I know, saya ngerti ada orang-orang yang memang Tuhan izinkan mempunyai penyakit bawaan. Benar nggak? Ada dong, ada orang-orang yang memang ada penyakit bawaan. Apakah itu misalnya penyakit bawaan jantung, diabetes, kolesterol, ya enggak? Tapi ada juga orang-orang yang mempunyai penyakit karena apa? Kelakuannya sendiri, amen atau amen? Mungkin dari ruangan ini mungkin sebagian besar kalau ada penyakitnya mungkin karena kesalahannya sendiri. Nah tapi percaya atau enggak, walaupun Anda punya penyakit bawaan, tapi pada saat kita bisa mengontrol apa yang kita makan, apa yang kita minum, itu bisa membawa kesembuhan loh. Saya Rabu gitu ya, sering bantu di klinik gitu, jadi saya translate di klinik. Jadi kasih tahu, oh Bapak sakit apa? Kolesterol, bawaan kolesterol, gimana? Jadi dikasih tahu, oke, kalau Anda kolesterol, kurangin makan apa? Ya benar, kurangin makan babi, betul. Gitu. Apalagi kalau babinya masih hidup, jangan. Lo gak bisa makan tuh, karena babinya susah ditangkap. Kurangin makan babi. Kurangin makan apa? Orang Indonesia paling suka apa? Tuh pada tahu ya. Bener, pertama-tama yang dibilang sama dokternya, kurangin makan goreng-gorengan. Kurangin makan babi. Gitu. Sama apa? Pork and beef. Kurangin, dia bilang gitu. Banyakin makan apa? Udah deh, lu pada semua di sini aja deh. Pada pinter semuanya nih. Banyakin makan sayur, benar. Banyakin makan apa? Ikan, buah-buahan dan sayur-sayuran. Dan yang paling penting, kalau Anda kolesterol harus rajin apa? Udah. Kita harus bikin klub jantung sehat. Iya. Yeah. Benar. Kita harus rajin exercise. Benar banget. Nah, katanya
Orang yang penyakit bawaan kolesterol aja, misalnya dia mengontrol makanan seperti itu, hidup kayak gitu, dia bisa sembuh. Ada lagi katanya harus ambil intermittent fasting. Itu bagus. Apa? Cuman 8 jam jendela untuk makan. Ada yang namanya Pastor Jonathan Patiasina, dia bilang, saya punya sakit penyakit banyak divonis sama dokter. Saya mengikuti intermittent fasting. Jadi cuma 8 jam window aja. Jadi misalnya dari jam 12 siang sampai jam 8 malam, dia makan sepuas-puasnya. Tapi setelah itu dia puasa habis. Dia bilang setelah 2-3 bulan dia ngejalanin itu, dokter bilang, wow, gula kamu bagus. Kolesterol kamu bagus, semuanya bagus. Nah kayak gitu. Jadi banyak cara yang bisa kita lakukan asal kita bisa mengontrol apa yang kita makan dan apa yang kita minum. Amin atau amin? Nah, mungkin ada di antara Anda bilang gini, Dodo ngapain sih? Lu ngurusin mau gue makan apa kek, gue mau minum apa. I know, I share this because I love you. Karena apa? Karena saya mengasihi Bapak Ibu semuanya. Karena apa? Saya mau kita sama-sama melayani Tuhan sama-sama. Kita mau sama-sama umur panjang. Gitu. Kebetulan juga kuburan udah penuh di belakang. Jadi saya mau kita jangan cepet-cepet ke belakang. Ya. Nah, ada satu nama Pastor Gary Thomas mengatakan begini. Pada saat kita menjaga tubuh untuk menjadi sehat, itu menjadi bagian di dalam pemuritan dan juga bagian dari worship. Jadi pada saat Anda menjaga tubuh Anda, itu bagian dari pemuritan dan juga dari worship. Apa aja saudaraku? Pemuritan dan juga worship. Oke, secara cepat saya akan mengajak Anda berjalan. Jadi pertama begini. Kita seringkali susah untuk ngapain? Untuk mengontrol mulut kita ini, untuk apa yang kita makan, untuk apa yang kita minum. Karena apa? Kesehatan physically, kesehatan mentally and spiritually, itu semuanya berkesinambungan dan saling connected, saling berhubungan satu dengan yang lain. Tapi Anda harus tahu dulu dasarnya. Dasarnya harus tahu apa? Harus tahu kebenaran firman Tuhannya dulu. Karena kebenaran firman Tuhan pada saat Anda tahu dasar-dasarnya, itu yang membuat Anda gini. Gua harus berubah karena firman Tuhan yang mengatakan begini. Jadi gak sembarangan. So, ada beberapa firman Tuhan yang mau saya keluarin. Yang Anda boleh catat. Dari 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Oke? Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Katakan bukan milik kamu sendiri. 1, 2, 3. Kenapa kita bukan milik kita sendiri? Sebab kamu telah apa? Dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Jadi yang pertama harus kita tahu apa? Kita tuh bukan milik kita, tubuh kita ini bukan milik kita lagi, tapi milik siapa? Milik Kristus Yesus. Dan udah dibayar lunas, jadi kita nggak boleh sembarangan menjalankan apa? Hidup ini. Sebab telah dibeli. Kalau sesuatu udah dibeli, artinya apa? Suka-suka siapa? Suka-suka masternya. Demikian juga kita udah dibeli, tandanya apa? Suka-suka masternya, yaitu Yesus Tuhan. Atas kehidupan kita. Roma 12 ayat 1 mengatakan begini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Tuhan aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Again, bukan hanya tubuh kita ini milik Kristus Yesus. Kita disuruh apa? Disuruh mempersembahkan tubuh kita ini. Untuk apa? Untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi, ada seorang misionaris di pedalaman. Misionaris ini punya mobil yang bagus.
punya mobil bagus. Awal-awal bisa dipakai untuk pelayanan. Tapi mobil ini tidak dirawat. Akhirnya setelah mobil ini tidak dirawat, apa yang terjadi? Rusak. Nah setelah rusak apa yang terjadi? Pelayanan dia stop nggak? Pelayanan dia stop. Nah sama juga. Pada saat kita diminta sama Tuhan, persembahkan tubuhmu sebagai untuk memuliakan nama Tuhan. Pada saat kita tidak merawat tubuh kita ini, akhirnya apa? Tubuh kita sakit, rusak, dan selanjutnya apa? Kita nggak bisa memuliakan nama Tuhan. Setuju apa setuju? Next, Yohanes 1 ayat 2. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Ini doanya saudaraku. Doanya kita bukan hanya baik, bukan hanya sehat dalam fisik kita, tapi juga jiwa kita. Jiwa kita. Itu yang penting juga saudaraku. Dan diharapkan apa? Supaya jiwa kita baik-baik dan sehat-sehat. Nah, kebenaran terakhir. Korintus. Ada? Oke. Yuk baca sama-sama yang ini nih. 1, 2, 3. Jika engkau makan, muliakan Tuhan dengan apa yang kita makan dan minum. Iya loh. Saya dulu suka banget yang namanya soda. Saya suka banget Coca-Cola. Tapi ternyata soda can kill me. Akhirnya saya stop minum soda. Akhirnya saya alkohol. Oh enggak. Kagak bos, bercanda. Kok ilah. Karena soda can kill me. I drink alkohol. Ya Allah, tambah parah lagi. Enggak saudaraku. Jadi saudaraku, lihat. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita lakukan, segala sesuatu harus memuliakan nama Tuhan. Jadi udah sepakat nih ya, ternyata memang ada kebenaran firman Tuhan yang mengatakan hal tersebut. Agree? Nah, hal yang kedua yang harus kita tahu juga kebenarannya adalah gini. Roma 12 ayat 1 tadi. Roma 12 ayat 1 mengatakan gini. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Anda melihat tubuh Anda ini, the whole body, as a temple of God, sebagai bait Tuhan ini. Sebagai, ini waktu saya baca bukunya bagus banget. Dia bilang gini, you see your bodies as an ornament or as an instrument. Anda melihat tubuh Anda itu sebagai ornamen atau instrumen. Apa itu ornamen? Kalau ornamen Natal apa? Pajangan, hiasan. Pajangan dan hiasan itu adalah ornamen. Tapi instrumen apa instrumen? Sesuatu yang akan apa? Dipakai. So, when you take care your body, waktu Anda nge-gym semua segala macam, tujuan lo apa? Hanya cuma sebagai ornamen, pajangan supaya dilihat orang, atau tujuannya apa? Supaya Tuhan bisa memakai kehidupan saya. Ornamen or instrument. Bentuk tubuh Anda boleh berbeda-beda. Tapi saya mau kasih tahu. Tubuh kita ini untuk Tuhan. Dan kita diterima oleh Bapa kita di surga. Bukan karena size tubuh kita. Nope. Tapi karena apa? Karena kasih Yesus yang sudah menyelamatkan kita semua. Katakan amin. Anda mungkin sekarang ini lagi coba kurusin badan. God still love you. Dengan keadaan Anda. Anda yang mencoba sekarang membesarkan badan. Seperti saya mungkin. Tuhan tetap mengasihi Anda sebagaimana adanya. Jadi kita gak usah dengar pendapat orang lain. Lo harus tubuhnya kayak begini nih. Siapa sekarang? Harus seperti foto model ini. Kalau cowok harus kayak siapa cowok sekarang? Siapa gue gak tahu. Kayak Sandri mungkin gitu ya. Atau kayak Hani gitu ya. Gue gak tahu lah gitu.
Mungkin Hani enggak kali ya, perutnya kegedean ya. Ya, jangan dengar apa kata sosial media, saudaraku. Yang harus Anda dengar adalah pendapat dari Tuhan kita Yesus Kristus tentang kasih yang Tuhan udah berikan di dalam kehidupan Anda. Oh, tandanya sekarang gue boleh makan seenaknya dong. Gue tandanya boleh minum seenaknya. Enggak secepat itu, saudaraku. Enggak secepat itu. Again, kalau Anda mengasihi Tuhan dan mau memberikan kehidupan Anda untuk memuliakan nama Tuhan, Anda enggak akan makan sembarangan, Anda enggak akan minum sembarangan. Tandanya setelah Anda tahu kebenaran, Anda harus masuk di dalam kesadaran. Tadi kan saya ngomongin mengenai kebenarannya. Sekarang kita masuk dalam kesadarannya. Kesadaran adalah langkah awal pemulihan dan perubahan. Yuk baca sama-sama 1, 2, 3. Banyak orang yang ngerasa gak sakit. Baik secara jasmani, mental, atau rohani. Dia gak sadar kalau sebenarnya dia sedang sakit. Benar gak? Atau dia mendinai, meniadakan. Yang tadi itu yang awal, dashboard mobil. Itu tanda gak bisa dibohongin. Kalau emang oli lo udah mau habis, itu tandanya akan terus nyala. Kalau baterai mobil Anda harus diganti karena udah soak, baterai itu akan nyala sign-nya. Same thing with your body. Your body will give a signal. Untuk apa? Untuk berubah. Nah, kita sadar atau enggak, itu keputusan di tangan kita. Tapi setelah Anda tahu kebenaran firman Tuhan, yang diperlukan adalah kesadaran. Gitu. Suatu penyakit bisa nggak menjadi parah. Sekali lagi, suatu penyakit bisa tidak menjadi parah kalau apa? Kalau ditangani lebih apa? Lebih awal. Dan banyak saya ketemu dengan orang-orang yang udah parah baru ke dokter. Alasannya health center ngantrinya panjang. Saya mau kasih tahu, mendingan health centernya ngantrinya panjang, apa hidup lo pendek. Nah, saya mau kasih tahu juga karena kita di Philadelphia, kalau nggak ada health center, kan ada Greater Philadelphia of Health Center, GPHA. Ada yang namanya free clinic hari Selasa, ada free clinic hari Rabu. Nggak ada alasan untuk Anda bilang nggak ada treatment. Begitu Anda bilang gini, tapi gue kerja. Nah, Anda prioritasnya apa? Kesehatan Anda, apa kerjaan Anda? Nah, banyak yang saya alamin adalah orang-orang begini. Mereka nggak mau sacrifice 1 hari bolos kerja untuk menjaga kesehatan. Lebih mentingin dolar. I understand sometimes kerjaan susah di Philadelphia. I understand. Tapi ini berbicara untuk kesehatan Anda loh. And again, yang tadi saya bilang, because I care, because I love you. Sama, gue juga gak mau digangguin. Just kidding. Serius kok gue. Tuhan Yesus berkata begini, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Nah, di Lukas 5 ini dibilang gini, bukan orang sehat loh yang perlu dokter, tapi orang sakit. Masalahnya gini, orang sakitnya sadar nggak kalau dia sakit? Karena kalau dia sadar dia sakit, dia akan cari apa? Dokter. Nah, PPC family, from deepest of my heart, saya mau gini. Apapun sign-sign Anda kalau Anda udah sakit, langsung cek dokter. Langsung tanya, jangan anggap enteng. Pastikan Anda pergi ke dokter, telepon, kalau Anda punya dokter di Indonesia, telepon dokter di Indonesia, gitu. Seringkali yang kita telepon malah kita datang ke Pendawa, nanyanya sama Iwan, obat apa yang sakit? Iwan dokter. Terus itu dikasih Panadol lah, kan salah gitu loh kita nanya sama orang yang salah.
gitu. Akhirnya Iwan kasih obat-obatan, banyak obat-obatan. Kan padahal nggak tepat. Nah, maksud saya adalah ayo kita bertanya sama orang yang tepat. Gitu. Nah, ayo, sign apa sih yang sekarang ini ada dalam kehidupan Anda? What is the sign? Secara spiritual, secara rohani, apakah Anda sedang mengalami kekeringan gak nih? Anda tahu loh, apa gue sekarang nih, my relationship with God nih gimana nih akhir-akhir ini? How about my mental? Secara mental saya gimana? Apakah gue akhir-akhir ini sering tidur kebangun, sering banyak nightmare-nya, atau sering ketawa-ketawa sendirian? Loh, bener. Itu sign, Papa. Bener, kalau Anda sering ketawa sendirian, itu kalau ada teman-teman Anda sering ketawa sendirian, cepat tolong hubungin saya gitu loh. Bener, kita harus bantuin orang-orang tersebut gitu. Atau badan Anda mulai gak enak, semua segala macam, do it fast. Jangan ditunda-tunda. Kesadaran kalau Anda mengalami kelelahan dan sakit itu bisa menghalangi kehidupan. Tadi Anda sadar dulu Anda sakit, itu penting untuk cari pertolongan. Sadar juga kalau kita tuh capek, kita lelah, bisa menghalangi kehidupan loh. Juga pelayanan. Benar? Kalau kita lemah, kita sakit, kekuatan kita kurang, gairah kurang, melayani juga kurang. Jadi ada satu cerita, ada seorang nabi namanya Elia. Elia tuh ditantang, akhirnya dia berhasil membunuh 400 nabi-nabi palsu. Nah setelah gitu, dia habis melakukan mujizat besar nih dipakai Tuhan. Menghancurkan 400 nabi-nabi palsu. Setelah itu yang terjadi, dia diancam akan dibunuh. Raja-Raja 19 ayat 4 mengatakan begini, akhirnya dia lari dan akhirnya dia ini. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun setelah dia diancam mau dibunuh nih. Ya. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangmu. Ini orang kata-kata yang lagi sakit apanya nih? Mental, betul. Ini mentalnya lagi sakit. Fisiknya capek gak dia? Fisiknya capek, karena apa? Dia udah gak bisa ngapa-ngapain. Nah, kita gak bisa nyalahin juga 100% yang namanya si Elia. Karena apa? Elia berhadapan dengan nabi-nabi palsu. Dia preaching. Dia menghadapi nabi-nabi palsu. Setelah itu apa? Dia harus lari. Dia dikejar-kejar. Dia menerima ancaman. Jadi there are so many things happening in his life. Banyak terjadi kehidupan. Sampai akhirnya dia keluar. Kata-kata gini, Tuhan udah deh ambil aja nyawa saya. Bahkan nih, ini figurnya dia, image-nya waktu dia benar-benar udah mau mati rasanya. Tapi pertolongan Tuhan datang loh. Nanti menjadi bagian daripada closing saya. Nah, kalau kita sakit, kita nggak bisa kerja maksimal karena tubuh kita lemah. Kita nggak bisa berpikir jernih. Fokus kita, keputusan yang kita ambil bisa ngaco nggak? Orang lemah, keputusannya bisa salah karena nggak fit. Anda kerja di tempat pekerjaan, ditanyain mengenai keputusan, kalau Anda tidak fit, Anda bisa mengambil keputusan yang salah. Pelayanan juga, Anda tidak bisa melayani Tuhan, gak bisa beribadah, kalau apa? Kalau Anda dalam kondisi tubuh yang gak sehat. Mungkin ada di antara teman-teman kita yang gak hadir hari ini, karena apa? Karena dia lagi sakit. Penting banget untuk kita menjaga kesehatan tubuh kita. So, tadi saya udah bukain mengenai kebenaran firman Tuhan. So you understand now, okay, tubuh saya adalah tubuh yang milik Tuhan, by Tuhan, bukan milik saya sendiri. Begitu masuk di dalam kesadaran,
sadar, recognize bahwa saya ini sakit, bahwa saya ini tidak sempurna, bahwa saya tidak sehat, tidak baik-baik aja. Perlu. Nah, baru the next step yang akan saya ngomongin adalah apa? Kita perlu yang namanya apa? Masuk dalam perubahan hidup. Masuk dalam perubahan hidup. Nah, perubahan hidup bisa terjadi di dalam pola makan kita, pola hidup kita, pola istirahat kita. Semuanya bisa terjadi dimulai dengan satu kata. Apa? Humility atau kerendahan hati. Anda nggak akan bisa berubah di dalam pola makan, pola hidup, pola istirahat, pola minum Anda kalau Anda tidak punya yang namanya humility atau kerendahan hati. Di Amsal perjanjian lama dan juga di James atau Yakobus di perjanjian baru mengatakan hal yang sama mengenai kerendahan hati. Amsal 3 ayat 34 dan Yakobus 4 ayat 6 dikatakan gini, orang yang rendah hati dikasihaninya. Orang yang rendah hati dikasihani sama Tuhan. He give His grace, His undeserved favor to the humble. Those who give up self-important. Gak merasa dirinya penting. Kenapa humility penting? Kerendahan hati? Karena itu. Kita sadar bahwa kita gak bisa menjalankan perubahan kehidupan itu sendiri. Humility itu penting, kerendahan hati karena mengatakan Tuhan saya mau dirubah. Saya mau hidup saya jadi bait Tuhan yang suci yang bisa Tuhan pakai. Dibutuhkan kesadaran. Nah, dari humility ini harus ada kesungguhan saudaraku. Ada kegigihan. Kesungguhan tentang saya berani say no untuk apa yang saya mau makan, apa yang saya mau minum. Ini makan yang akan saya makan, ini minuman yang boleh saya minum. Gitu. Saya mau rajin olahraga. Ya enggak? Saya mau komitmen. Ini obat-obatan harus rajin dimakan. Banyak orang-orang apa? Punya obat-obatan. Obat-obatannya diapain? Ditaruh doang di lemari. Lo katanya bisa sembuh cuma dipelototin. Hah? Itu obat harus ditelan Bapak. Ya, bukan untuk dipelototin. Bukan untuk ditaruh di dapur. Kita harus punya kegigihan atau perseverance. Kesungguhan. Waktu Anda diajak pulang gereja nih. Yuk makan keluar yuk. Kemana? Ke buffet. Saya bersyukur saya dicintai banyak orang. Sering saya diajak makan keluar gitu segala macam. Tapi saya bilang, kalau yuk om makan buffet yuk, makan buffet. Royal buffet sekali makan hari Minggu $40-50. Iya enggak? Saya bilang, udah daripada makan buffet, kasih mentahnya aja. Gak pernah gue ngomong kayak gitu. Gak pernah gue ngomong kayak gitu. Sekali ya pernah ya? Enggak ya? Benar saudaraku. Daripada kita harus berani ngomong, say no, enggak deh. Gak usah buffet-buffetan. Pas kebetulan saya sama Vivi tuh gak suka buffet-buffetan. Gitu. Jadi ngapain buang-buang duit makan buffet? Udah kita makan nasi kucing aja cukup. Yang penting penuh dengan kasih Tuhan. Cielah nasi kucing, bohong banget deh. Ya pokoknya Anda harus punya kegigihan. Untuk mengatakan, ini yang saya bisa makan, ini yang bisa saya minum. Ini yang saya mau kerjakan. Dimulai dengan kerendahan hati. Perubahan kecil yang Anda lakukan saat ini akan berdampak di kemudian hari. Ya enggak? Kalau Anda enggak mulai, enggak akan ada perubahannya. Tapi when you start small step right here, today, akan menghasilkan hal yang baik di masa depan. Dikatakan gini, kalau kita mau take care tubuh kita ini dibutuhkan pengorbanan. Di mana hasil daripada pengorbanan ketahuannya kapan? Hasilnya belakangan. Dibanding Anda sekarang nafsu makan, gue makan. Puas nggak? Yes, Anda puas sekarang, tapi apa? Konsekuensinya apa? Belakangan. Anda mau bayar di depan apa mau bayar di belakang? Gitu aja deh. Masalah kesehatan Anda mau bayar depan apa bayar belakang? Anda mau minum alkohol segala macam, terserah.
Lo mau ngerokok, mau vape, terserah urusan lo. Tapi kalau nggak berubah dari sekarang nih, you will reap. Anda akan menuai apa yang Anda tabur. Banyak orang tua kita yang kayak gitu kan zaman dulu, termasuk orang tua saya, ayah saya. Dia ngerokok Pak, ngerokoknya nggak stop. Sometimes dia minum bir lagi. Of course lah, bertahun-tahun dia ngerokok. Hari tuanya apa? Paru-paru. Habis paru-paru, jantung. Emang jantung ada keturunan, paru-paru. Memperpendek umur. Mungkin ada di antara Anda bilang gini, "Doh, kakek gue dia ngerokok, dia minum, sampai sekarang masih hidup tuh, umur 90 tahun. Gue bilang gini, good for him, dia masih hidup. Yang kedua, apakah dengan dia merokok dan minum terus-menerus, memuliakan nama Tuhan enggak? Tidak memuliakan nama Tuhan. Dan ketiga, jangan pernah niru kakek lo atau nenek lo itu. Karena apa? Dia dikasih 90 tahun, bisa jadi lo cuma dikasih sebulan sama Tuhan, kelar hidup lo. Kita nggak bisa melihat gini, oh yang ini sehat, gue akan melakukan hal yang sama. Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi diperlukan yang namanya pengorbanan. Nah, di Amerika ini banyak yang namanya orang-orang di countryside, di pinggiran-pinggiran, mereka biasanya punya kuda. Ya, punya kuda. Di Indonesia siapa yang punya kuda? Biasanya kita kuda lumping ya. Kita nggak punya kuda beneran. Karena kita nggak kuasa beli kuda ya. Kalau di Indonesia punya kuda kan orang kaya. Nah di sini ada orang yang punya kuda. Oke, punya kuda. Dia punya ini nggak sih kuda itu? Punya barn, what do you call barn? Kandang kuda ya, kandang kuda. Ternyata dikatakan begini. Kalau kandang kuda ini, perhatikan saudaraku, ini penting banget. Kalau kandang kuda itu kebakaran, kuda-kuda itu akan dipegang secara kuat untuk apa? Untuk tidak lepas. Kenapa saudaraku dipegang kuat-kuat si kuda itu? Karena kuda itu kalau tidak dipegang kuat-kuat, dia akan lepas, dia akan masuk kemana? Dia akan masuk menembus api ke kandang tersebut dan mati di kandang tersebut. Kenapa saudaraku? Karena dia tahu di kandang tersebut adalah tempat comfortnya dia. Tempat dia nyaman, tempat familiar dia. So far so good. Demikian dengan kita. Apa sih barn di dalam kehidupan kita? Apa sih kandang kuda di dalam kehidupan kita? Pada saat kita stres, kita lari kemana? You know, kuda itu akan lari ke kandang kuda itu dan dia mati di situ. Same thing, dia tahu dia akan mati di situ. Same thing sama kita. Seringkali ada orang-orang yang stres dan barnnya dia apa? Dia lari kemana? Dia lari ke makan yang banyak. Ada orang yang stres, dia larinya kemana? Ke minum-minuman. Dia tahu dia akan mati, yes they know. But that is tempat comfortable dia. Tempat familiar dia adalah apa? Gue makan banyak, gue berasa stres gue turun. Kalau gue udah makan banyak. Kalau gue udah minum alkohol, gue berasa stres gue turun. Kalau gue udah ngerokok banyak segala macam, gue stres level gue turun. And you know it. Lo akan meninggal karena itu. Why? Karena that's your barn. That's your kandang kuda yang harus lo tahan. Untuk apa? Untuk you don't go there. Karena apa? Anda tahu itu tempat familiar saya. Itu tempat comfortable saya. You have to know apa itu barn dalam kehidupan Anda. Apa itu kandang kuda yang bisa membuat Anda mati. Apakah itu sugar? Anda lagi stres, gue harus makan yang manis-manis nih. Oh, gue harus makan yang manis-manis karena itu akan membuat level stres gue turun. Atau shopping. You know, you may get killed by shopping. Eating too much, drinking too much. So gimana dong jalan keluarnya? Jalan keluarnya kita belajar dari Daud. Daud bilang gini. Dari mana datangnya pertolonganku? Pertolonganku datangnya dari Yesus Tuhan. So,
pada saat hidup Anda lagi stres, Anda pengen untuk tidak balik lagi ke kandang kuda kehidupan Anda itu, you just call His name. Tuhan Yesus, tolong saya. As simple as that. Setiap pagi Anda bangun, that's humility loh, kerendahan hati. Bangun pagi-pagi, Tuhan Yesus, tolong saya. Saya stres banget Tuhan. My mental, my physically, my spiritually, saya capek, saya lemes. Help me Lord. Jesus, help me. Itu yang saya lakukan saudaraku. Waktu tahun lalu, di dalam proses pembelian gedung ini, ditolak bank, ditolak bank, ditolak bank. Ada satu bank yang udah oke, tapi gak jelas kapan closingnya. Aduh, kalau Anda ikut sama saya dari gedung lama, you know. Tiba-tiba saya bilang, sorry guys, saya SMS-in semua, saya tahu. Minggu ini kita belum pindah ya, mungkin minggu depan. Itu saya lagi stres-stresnya, karena apa? Karena banknya belum ngasih kepastian. Dan itu yang saya lakukan di tengah saya stres. Bank mengatakan udah oke, tapi kok gak ada tanggal closingnya nih. Apa yang saya lakukan? Saya cuma bilang, Tuhan Yesus, tolong saya Tuhan Yesus. Ayo, Anda yang punya struggle apapun juga, tinggal bilang, Jesus, help me. Anda harus ingetin diri Anda sendiri bahwa dengan saya men-take care hidup saya saat ini, itu berbicara tentang masa depan saya. Saya berbicara, saya menjaga tubuh saya saat ini, itu berbicara tentang pelayanan saya. Tentang tugas saya yang Tuhan kasih di dalam kehidupan ini. Nah, mari saudaraku, kita selidiki hati kita masing-masing. Seperti apa kata Mazmur. Kita mau baca sama-sama terakhir Mazmur 139. Selidiki aku ya Tuhan. Kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Saya mau panggil pemusik maju ke depan. Sekali lagi, yuk gereja Tuhan sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Selidiki aku ya Tuhan. Kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Tuhan mau memberkati kehidupan Anda. Yohanes 10 tadi mengatakan Tuhan mau memberikan more and better life, abundant life. Tapi seringkali kita gak bisa mendapatkannya. Karena apa? Karena kita gak jujur sama diri kita sendiri. Kita gak jujur sama Tuhan tentang keadaan kita. Kalau Anda mau berubah, seperti yang tadi saya sharing. Anda mau berubah dengan apa yang Anda makan, apa yang Anda minum. Ayo kita jujur pagi hari ini. Tuhan, selidiki hati saya Tuhan. Biar kita sama-sama terus bisa melayani Tuhan sampai akhir hidup kita. Mari kita bangkit berdiri sama-sama saudaraku. Selidiki. Semuanya tutup mata. Everyone close your eyes. Dan satu hal. Cuman bilang, Tuhan selidiki hatiku. Dan kenalah hatiku. Bicara Tuhan. Ayo. Just close your eyes. And let the Holy Spirit speak to you. Izinkan Roh Kudus bicara. Untuk apa yang menjadi, what is your barn? Apa yang menjadi kandang kuda Anda, tempat pelarian Anda? Sikit apa kasih. Hallelujah Lord Jesus. Hallelujah Lord Jesus. Everyone close your eyes and hear what the Holy Spirit speak to you. Dengar apa yang Roh Kudus mau sampaikan buat Anda.
Selidiki aku, Lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau Yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Materaikan firman-Mu Tuhan, biar kami bukan cuma kedengar, tapi kami mau menjadi pelaku firman-Mu, berubah dan mempersembahkan hidup kami sebagai bait kudus-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Amin, amin, amin. Saudaraku, mari kita siapkan persembahan kita. Setiap kali kita membawa persembahan kita, kita tahu bahwa kita lagi menaruh iman kita kepada Tuhan. Every time you bring your offering, that means you have your faith in God. Anda percaya bahwa Tuhan bisa men-take care kehidupan Anda. Juga setelah ini saya mengundang Anda sama-sama kita ke Pax Cafe untuk berfellowship bersama-sama. Ayo kita angkat amplop di tangan kanan kita. Let's lift up your envelope. Bapa di surga, Kau baik, sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Pekerjaan, perlindungan, keselamatan Tuhan berikan. Saat ini kami mau membawa persembahan kami, sucikan, kuduskan, biar bisa dikelola dengan benar oleh pengurus di gereja ini Tuhan. Berdoa buat mereka yang sakit, mereka yang bergumul dengan pekerjaan. Jesus, help us. Jesus, help me. Berdoa terus, memberkati kota Philadelphia. Perlindungan ada dari surga untuk kami imigran di kota ini. Ada keselamatan, ada terobosan-terobosan baru buat kami yang tinggal di kota ini. Saudaraku, mari bersama-sama kita berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan, mari angkat kedua tangan, pulanglah dengan kasih dan damai Tuhan. Tuhan yang mengarahkan wajahnya dan menyinari engkau dengan sinar kemuliaannya. Kuat kuasa Roh Kudus yang menyertai Anda saat masuk, saat keluar. Tuhan yang memperluas daerah kekuasaanmu ke kiri, ke kanan. Dan apa yang kau kerjakan, Tuhan yang buat berhasil. Jadilah terang, jadilah garam, jadilah orang-orang yang tahu bahwa tubuh kita adalah bait Tuhan.
Oh haleluya. Segala hormat, puji dan syukur hanya bagi Yesus Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan sama-sama katakan amin. To God be the glory. Haleluya. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. For the things He has done. For the things He has done. Happy Sunday, God bless you all. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.